Sudah diangkat, Bu. Waalaikum. Jimbu sudah telepon. Ada, Bu. Beliaunya ngangkat. Kenapa kesusahan? Yuk, kita mulai saja. Bu Jumaidahnya sudah bisa ditelepon, Bu? Iya, sudah Bu. Dia Oh kira iya. Bu. Dia bilang, "Oh, ini hari Kak." Bilang Kak, "Iya." Dia Iya, kira siang ini dimajukan. semuanya. Silakan dibaca, Ibu. Ya, tunggu dulu, Bu. Tidak akan tarik. Itu ya, merancang. Ibu kaburi. Itulah pada kegiatan pembelajaran, guru merancang kegiatan yang menyenangkan sesuai karakteristik anak berdasarkan dari hasil analisis perkembangan perkembangan masih banyak anak-anak yang kurang bersemangat dan kurang tertarik dalam kegiatan bermain di kelas. Berdasarkan dari pernyataan di atas, rancangan pengembangan kegiatan di kelas yang tepat dilakukan guru adalah Ya. Di ini sini saya kan ambil Bu. Iya, kata merancang kunci, kegiatan. kata kuncinya kan berarti tidak tertarik atau kurang tertarik dalam kegiatan bermain di kelas. Iya, Mm-mm. Guru merancang kegiatan yang menyenangkan sesuai karakteristik anak. iya, Masih banyak anak-anak yang kurang bersemangat dan kurang kurang tertarik dalam kegiatan bermain di kegiatan. kelas. Nah, apa perancangan pengembangan? Satu, merancang kegiatan jual beli dengan barang Iya, dagangan yang diletakkan di lapak dan anak-anak melakukan tawar-menawar. Kemudian merancang kegiatan seperti di pasar dan anak-anak diminta untuk mengisi barang dagangan yang akan ditawarkan. Kira-kira mungkin iya. nggak ini anak-anak diminta untuk mengisi barang dagangan? Kayaknya Bu diminta ya. Itu yang di situ saya terkecoh Bu. Iya. Makanya saya ambil merancang kegiatan dengan mendorong anak Yang mana untuk Bu? Nggak ada memiliki mendorong Bu, adanya oh, mendatangi oh mendatangi pasar agar anak ya, mengalami pengalaman nyata tentang jual beli di pasar tradisional, melibatkan anak-anak dan orang tua tentang bagaimana cara jual beli dan membeli dagangan yang murah, ya, merancang kegiatan dengan mengunjungi toko terdekat dan anak-anak diminta untuk membelanjakan sesuai kebutuhan. ya. Kira-kira Ini memungkinkan dengan perkembangan meran- anak. Yang mana? berarti apa ya? Merancang kegiatan jual beli. Hmm? Salah ya. Rancang kegiatan Tradisional yang ini Bu, salah di. kalau yang mendatangi pasar kurang ya. Oh iya ya. Mendatangi Merancang. pasar langsung kurang ya. Karena kan masih anak-anak gitu Iya ya, ya. masih anak-anak. Kemudian melibatkan orang tua, masa mengajarkan bagaimana cara membeli barang dagangan yang murah, kira-kira Murah. memungkinkan nggak?
kita ngajarin trik untuk membeli dagangan yang murah misalnya. Kan tidak sesuai dengan Iya, perkembangan karakteristik anak kan. iya. Mengunjungi toko terdekat, anak-anak diminta suruh belanja. Kira-kira dikasih uang banyak nggak sama orang tuanya? Enggak kan? Ya, merancang kegiatan seperti di pasar dan anak-anak diminta untuk mengisi barang dagangan. Nah, Jadi ini kalau ini Bu, ngisi. ya Yang ini Bu, mana? mengisi bisa. Nggak Yang bisa, ini Bu. merancang Mengisi kegiatan. barang dagangan berarti dia harus bawa barang dari rumah. Ya, mengisi barang dagangan yang Seperti akan ditawarkan. Jadi nanti oh, anak-anak yang menyediakan barangnya yang nanti akan dijual belikan gitu. Nah, kalau yang tepat adalah ber- yang ini, yang A, merancang. kegiatan jual Oh, beli iya, dengan iya, barang iya. dagangan ya, diletakkan di lapak dan anak-anak Merancang kegiatan. melakukan tawar Oh, menawar. berarti Ini berapa merancang. gitu kan? Barang dagangannya tapi kita yang nyiapkan. Hmm. Misalnya ada Oh iya, iya makanan Bu, iya Bu. apa, ada buah-buahan, mainan-mainan buah-buahan, kemudian mainan miniatur ciki-ciki gitu kan ada Bu. Merancang Ya, kegiatan jual beli. barang-barang Iya, yang mainan tapi kelihatan percis seperti aslinya gitu. Kemudian anak-anak suruh belajar. Ini berapa Ibu? Ada yang jadi pedagangnya, ada iya, yang iya. jadi Maaf paham Bu. pembelinya Iya, iya. gitu ya. Oke, kita Oke, lanjut. lanjut. Silakan Bu Musdalifah. Ini Bu, kayak kabur-kabur ini. Kelihatan tapi guru meminta anak. Belajar mencampur berbagai warna dari berbagai bahan yang disediakan dan memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan anak-anak. Dibebaskan untuk membuat warna Baru. baru dari bahan-bahan yang telah dipilih. Berdasarkan kegiatan pembelajaran di atas, materi pelajaran yang dapat dikembangkan anak-anak di kelas adalah pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Yang saya jawab di sini, Bu, anak-anak membuat pencampuran warna dengan bahan alam. Terus bawahnya Ya, melakukan eksperimen pencobaan warna dari bahan ter apa ini? Terbarukan. Benar, iya. salah Bu ya? Wah, itu Ibu ya. Nah, ini kita kan sesuai dengan karakteristik Iya, anak-anak ya. Guru minta anak untuk belajar mencampur berbagai iya, warna dari berbagai bahan. Kira-kira bahannya itu yang kira-kira iya. aman, Bu. Aman gitu ya, tidak membahayakan Oh, anak-anak gitu ya. Anak-anak membuat iya, iya. pencampuran warna dengan bahan alami, itu juga aman ya kan. Ehm, Anak dibebaskan untuk membuat warna baru dari bahan-bahan yang Iya, telah dipilih. iya. Kira-kira kalau anak-anak melakukan percampuran warna dari cat air, Warna memungkinkan nggak dari cat air? hanya Campur-campur bisa Budi misalnya. masuk di Bisa kan ya? ya cap air. Merangkai Iya, puzzle menjadi bermacam-macam bisa. warna menarik. Bisa ya, Mencampur Bu ya? berbagai warna dari bahan dan memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan anak-anak bebaskan untuk membuat warna Iya. baru. Kira-kira kalau puzzle nanti dapat warna baru nggak ya? Kalau Kalau sini kalau kan merangkai puzzle ya. puzzle. Kalau puzzle Kayaknya kan, kayaknya Bu ya masuk bukan biasa mencampur warna. Kayaknya gimana ya? tapi kalau pakai puzzle Iya, bisa. ada perubahan warnanya. Misalnya saya menyusun puzzle warna biru dengan warna merah ya, di apa namanya, disusun gitu. Dapat perubahan warna nggak? Dapat Bu, berubah Masa sih? kayaknya. Ya enggak lah. Enggak ya? Yang iya, kalau yang berubah itu mungkin yang ini, yang melakukan eksperimen percobaan warna dari bahan terbarukan itu bisa dapat campuran warna, membuat pola warna dari bahan buah-buahan berwarna. Kalau misalnya jeruk, jeruk terus campur sama semangka, ini juga nggak bisa ya kalau pakai buah Iya. gitu ya. Karena tidak akan terlihat campuran warnanya gitu. Jadi Ibu nih kata kuncinya itu
Guru ingin anak-anak itu bisa belajar mencampur berbagai warna. Mencampur berbagai warna. Kalau pakai puzzle nggak bisa, Bu. Puzzle kan bukan 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 zat Bukan satu, iya, pelarut, iya, iya. bukan zat cair, dia zat padat. Jadi kalau misalnya Iya, antara puzzle yang berwarna, puzzle tahu ya, Bu ya? iya, puzzle Yang tahu, tahu. dirangkai itu. Nah, itu kan nggak mungkin misalnya biru Oh, kemudian jadi puzzle, sebelahnya puzzle. warna merah kemudian terlihat campur hasil dari pencampuran warna kan nggak mungkin. Iya, Ya, betul jadi Ibu. Ibu sini salah ya jawabannya Iya. A, B, dan E. Oh, A, B, dan E. Iya. A, Ya. B, dan E. Oke, sekarang Ibu baca lagi. A, B, dan E. Sementara saya cari sudah ini. Lanjut lagi Bu ya. Iya, heeh. Sampai 50 ini ya, Bu. Iya, banyak sekali. Iya, Oke, lanjut. harus ngebut. Iya. Guru menyampaikan agar anak untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari dengan kreatif sesuai dengan perencanaan yang dikembangkan guru. Agar anak-anak semangat, guru memberikan reward pada anak Reward itu yang apa, Bu? Reward itu apa? reward kayak semacam anu Bu, itu apa, apa ya, Hadiah, pujian. hadiah, ya, Heeh, hadiah, hadiah pujian. atau ucapan Iya, pada anak yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Berdasarkan pernyataan di atas, pemberian reward yang dilakukan oleh guru adalah klik iya, pilih benar atau salah yang setiap pernyataan yang sesuai. Nah, ini di sini, iya, Bu. iya, Guru memberi pujian pada anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas. Benar saya di sini, Bu, benar. iya, Terus, guru memberi pujian pada semua anak pada saat kegiatan pembelajaran selesai. Benar juga, iya, karena di saat kegiatan selesai. iya. Ketiga, guru memberikan pujian sesegera mungkin ketika anak berproses lebih baik dari sebelumnya. Saya di sini salah, Bu, karena dalam proses kan belum bisa. Nanti setelah, kayaknya Bu ya. Nah, nantilah. Guru memberikan pujian pada anak-anak yang mengerjakan tugas tercepat. Saya di sini Ya, salah. Terus di sini lagi guru memberikan pujian pada anak laki-laki dan anak perempuan yang paling cepat. Di sini saya salah Bu, karena dia kayak apa nak Kang, anak tidak bisa dibandingkan Bu. Bagaimana Bu ya? memberikan pujian pada Ya, anak laki-laki dan anak perempuan paling cepat. Kita itu kalau misalnya memberikan pujian itu iya, saat anak-anak melakukan hal-hal yang positif, ya kan? iya betul Bu. Kemudian mungkin anak-anak itu melakukan kegiatan atau kegiatan yang mungkin mereka bisa lebih baik dari sebelumnya, itu kita kita berikan pujian. Kemudian Iya, anak-anak yang mungkin tercepat, ya, tercepat, kemudian terapi. Jadi pujian-pujian itu bisa kita perbanyak ya kepada anak-anak dilihat dari berbagai sudut pandang, Bu, bisa iya, tercepatnya, bisa terapihnya gitu ya. Jadi jangan pelit untuk memberikan ujian ya kan. Nah, ini kalau kalau saya ini yang ini Bu, agar menyampaikan guru menyampaikan agar anak dapat menyelesaikan kegiatan sehari-hari dan dengan kreatif sesuai dengan perencanaan yang dikembangkan guru. Agar anak-anak semangat, guru memberikan reward pada anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas. Jadi memang rewardnya itu kalau di sini kata kuncinya ini, Bu. Anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas dengan baik. iya. Jadi yang Nah, mana benar Ibu? yang benar nomor satu sama nomor tiga. Satu, Jadi dua, tiga ya. tidak diberikan pada semua anak, Iya. ya. Tapi memang anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas, Oh, ya. satu dengan tiga ya. Guru memberikan pujian pada anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas, memberi, tapi tidak memberikan Iya. pujian pada semua anak. Jadi nanti tidak ada apa ya namanya perbedaan antara anak-anak yang apa sudah menyelesaikan dengan yang belum menyelesaikan ya. Oh iya. Kalau ini kan saat kegiatan pembelajaran selesai. Ternyata pada saat kegiatan pembelajaran selesai ada anak-anak yang belum selesai. Ya berarti Oh iya kita Bu, ya kita paham, pakai paham. Iya, iya, reward iya. gitu ya. Jadi di sini saat kegiatan pembelajaran selesai bukan anak-anak yang sudah menyelesaikan tugas. Iya, betul Bu. Heeh. Ini Paham. juga Makasih. ya gitu. Oke. Berarti saya tukar Budi, tukaran jawabannya.
Ya, itu ketukar ya. Tertukar. Oke, Ya, lanjut silakan Bu Musdalifah. Bu ya. Lanjut lagi. Bu Jumaida sudah hadir. Selamat datang, Bu Jumaida. Ya, Ibu Endah. Kita bergantian Maaf, Bu. bacanya ya. Iya, Estafet maaf, Bu. 50. Terlambat tadi bukanya. Ketelepon Ibu. Iya, tidak apa-apa. Kirim sore ya jam 3. Kira tadi, Bu, di sana kan jam 3. Oh, berarti di sini jam 4, Bu. Nggih, lanjut ya, Ya, Bu. ya nggak apa-apa. Sekarang Bu Jumaida berarti yang baca ya. Ya, lanjut Ya. Ibu Jumeda. Pada kegiatan pembelajaran, ada anak yang suka mengganggu temannya, sehingga membuat kegiatan pembelajaran menjadi kurang nyaman. Guru sudah memberikan nasihat, tapi juga belum berhasil, sehingga perlu cara lain dengan menggunakan hukuman. Upaya guru dalam memberikan hukuman yang paling tepat adalah klik, Iya, klik pilihan benar atau menjelaskan konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan. Menjelaskan konsekuensi. Mm-mm. Ini masuk kayak anak diberikan tugas yang lebih banyak agar anak sibuk mengerjakan tugas. Kira-kira kalau anak diberikan tugas lebih banyak agar anak sibuk mengerjakan tugas, ini hukumannya akan membuat jerah nggak dia tidak mengganggu temannya? Ada, Bu. Kayak Iya, menurut saya kayaknya tidak. tidak. Oke. Memberikan tanggung jawab baru agar fokus pada tugas baru tersebut. Nah, kayaknya Ya, ini hukuman yang paling tepat untuk mengubah anak supaya tidak mengganggu temannya saat kegiatan pembelajaran. Nah, kalau ini kan kayaknya isiannya ini isian Bu Musdalifah ya. Mungkin Bu Iya. Jumaida punya punya apa jawaban lain mungkin. Kalau Bu Jumaida seperti apa? kalau saya satu masuk. Habis itu Mm-mm. yang tiga nih masuk. Waktu istirahat Mm-mm. diisi untuk mengganti waktu belajar. Yang terlewatkan ini salah. Anak diberitahu mana tindakan yang benar dan salah dengan kata-kata dan tindakan yang tenang. Mm-mm. Jadi Anak nomor berapa aja? diberitahu mana tindakan yang benar dan salah dengan kata-kata tindakan yang tenang. Mm-mm. Kayaknya ini satu. Yang Mm-mm. satu ini menjelaskan ini kuisi masuk. Anak Mm-mm. diberi ini kada masuk. Yang masuk memberikan tanggung jawab agar fokus pada tugas Mm-mm. tersebut. Ini masuk. Sama Mm-mm. terakhir. Mm-mm. Berarti sama dong jawabannya sama Bu Musdalifah. Hmm. Ya, betul jawabannya. Betul sekali. Ya, yang saya checklist itu jawabannya ya. Ya. Oke, Ibu, sekarang tadi ya. mengisinya di mana, Bu, ini, Bu? Kenapa Bu? Mengisi yang ini tadi di mana, Bu? Mengisi apa ya Bu? Ini Mengisi Bu, yang ini. ini nanti kalau tryout kalau selesai semua kerja jurnal. Kalau Oh, jurnal sudah berarti selesai, nanti Ibu Ya, mengerjakan soal ini. berarti sama ya, Bu, ini. kayaknya Iya, sama. 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 Dari Oh, piloting ya, satu ya. 2 3 sama sih kalau mata pelajarannya Iya, BK ya kalau itu. PAUD sama PAUD. Oh, BK PAUD ya. oh ya, ini yang dikirim di grup tadi, Kak, Bu, ini. Oh, bukan. Ini baru saya Oh, buka. Nanti saya kirimkan kalau sudah selesai. Ya, oh ya, Bu. silakan Ya, Bu Musdalifah. Oke. Pada rancangan kegiatan pembelajaran di kelas, guru mengenalkan tentang terjadinya siang dan malam. Untuk mengenalkan kegiatan anak-anak, diminta untuk melakukan praktek langsung di kelas. Rancangan kegiatan dikembangkan dapat dikembangkan dengan mudah oleh anak-anak. Jika dibuat dengan, kalau saya pilih kelas dengan jendela bisa dibuat gelap dan terang. Karena kan ingin mengenalkan terjadinya siang dan malam gitu ya. Jadi kalau Iya, Bu. oh ya. kalau siang kan pasti cahaya masuk terang gitu kan, itu siang. Berarti kalau malam, Iya. nah, berarti kelasnya dibuat gelap. Ya, ini jawabannya. Ya. Oke, lanjut Bu Jumaida. Pada kegiatan bermain di luar kelas, guru menyediakan berbagai bahan seperti daun, ranting, dan batu untuk membuat miniatur rumah sederhana. Kegiatan ini dilakukan dengan berkelompok.
agar anak-anak tidak jenuh dengan pembelajaran di kelas. Berdasarkan tujuan kegiatan di atas, rancangan pembelajaran yang dikembangkan pada anak adalah Mm-mm. mengembangkan motorik dengan membuat miniatur, mengembangkan, Mm-mm. Boleh lebih dari satu ya, mengembangkan kok, jawabannya boleh lebih dari satu. Atau mau mengembangkan motorik dengan membuat miniatur, Mm-mm. miniatur, miniatur, Miniatur mengembangkan itu kok, rumah-rumahan gitu, pakai daun, mengembangkan. pakai ranting. Oh, oke. Mengembangkan motorik halus ini masuk ini. Itu Ya, mengembangkan kognitif untuk menemukan desain miniatur rumah. Mengembangkan kognitif masuk. Mengembangkan pemahaman nyata tentang rumah sederhana. Mengembangkan pemahaman nyata. Kurang paham, Bu. Mengembangkan seni melalui kegiatan membuat miniatur rumah. Mengembangkan seni. Ini terakhir apa, Bu, bacaannya, Bu? mengembangkan Mengembangkan pengetahuan pengetahuan tentang tentang berbagai berbagai bentuk bentuk dan dan fungsi fungsi rumah. rumah. Hmm. Masuk Kira-kira kayaknya, yang Bu, itu. sesuai dengan Mengembang pengetahuan. pengembang apa namanya perkembangan peserta didik untuk PAUD itu kira-kira yang mana yang cocok? Es, Eh, ya, jawabannya betul semua ya. Bisa untuk oh iya, mengembangkan motorik ya, bisa untuk iya. mengembangkan kognitifnya, pengetahuannya untuk menemukan desain miniatur, pemahaman nyata tentang rumah sederhana, pengembangan seni dan juga pengembangan pengetahuan. Ya, lanjut. Oke, benar semua nih, Bu, itu. Ya, betul semua. Ini jawabannya ya. Oh iya, Mm-mm. makasih. Silakan, Bu Musdalifah. Pada kegiatan saya Bu ya. Iya. Pada kegiatan pembelajaran tema binatang, guru menjelaskan tentang binatang kupu-kupu dan proses metamorfosis kupu-kupu. Pada kegiatan sebelumnya, guru sudah mengenalkan tentang bermacam-macam kupu-kupu yang ada di Indonesia. Dan pada rancangan pembelajaran selanjutnya, anak-anak diminta untuk mengamati apa ini? Tahapan metamorfosis. Metamorfosis. Untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami tentang metamorfosis dikembangkan melalui pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Saya tiga, Ibu. Media pembelajaran metamorfosis Mm-mm. kupu-kupu, Mm-mm. video pembelajaran metamorfosis kupu-kupu, dan membuat penangkapan kupu-kupu. Penangkaran. Penangkaran kupu-kupu, ya. Penangkaran tuh ya kupu-kupunya ditaruh di kandang ya. Ya. Maksudnya ditaruh di sangkar, kemudian nanti bisa melihat perubahan metamorfosis dari mulai larva, pupa, ulat gitu, kepompong, kupu-kupu gitu ya. Kira-kira yang sesuai dengan perkembangan anak-anak TK itu mana yang bisa dikembangkan untuk merancang kegiatan pembelajaran yang mudah dan menarik ya tentang metamorfosis kupu-kupu. Bu Jumaida, barangkali ada yang mau tambahan? Media pembelajaran metamorfosis kupu-kupu masuk. Mm-mm. Kalau yang model pembelajaran berdiferensiasi itu biasanya kan ada pilihannya. Tapi di sini menarik. Kayaknya masuk diferensi menurut saya atau Mm-mm. materi tentang jenis kupu-kupu. Iya. Materi tentang jenis kupu-kupu masuk. Video pembelajaran metamorfosis kupu-kupu itu masuk. Menampilkan pertama. Membuat penangkaran kupu-kupu. Eh, Mm-mm. semuanya akan masuk nih. Semuanya, berarti Ibu semuanya ya? Tapi cuma Oke. bingung yang oh iya. Benar. Jawabannya Bu Musdalifah jawab Eh, benar ya. Kalau model pembelajaran diferensiasi anak-anak anak-anak diferensiasi. TK mungkin itu kan hanya model untuk pengelompokan aja ya. Oh iya. Pengelompokannya itu berdasarkan Bukan apa? Eh, bukan min- dari yang masalah metamorfosis kupu-kupunya ya, Bu. bukan. Kalau kalau ini kan mau proses metamorfosisnya. Jadi ada perubahan bentuk kupu-kupu itu dari mulai pupa gitu kan ke pompong baru jadi kupu-kupu gitu kan.
Nah, ini yang bisa digunakan supaya pembelajarannya lebih menarik. Kita pakai bantuan media metamorfosis kupu-kupu Iya. ya, dengan bantuan video, dengan membuat Iya. penangkaran. Tapi kalau materi tentang jenis kupu-kupu biasanya ceramah nih, ya. Anak-anak kurang seneng, Materi. kurang menarik. Oh, Model materi pembelajaran enak. juga kurang menarik, hanya modelnya saja. Tapi yang kita butuhkan adalah alat bantu ya, alat bantu nah, untuk apa supaya pembelajarannya menarik. Ya, sekarang Bu Jumaidah. Ada kegiatan pembelajaran dengan tema lingkungan. Guru menjelaskan tentang kebersihan lingkungan kelas dan sekolah yang masih banyak sampah-sampah berserakan dan dibiarkan saja. Rancangan topik yang terdekat yang dapat dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek adalah Ya, jawabannya boleh mem lebih dari satu. Ibu bisa buat kebers tema tentang apa? oh, berarti pembelajaran berbasis proyek. Ya, Berarti proyek. kebersihan lingkungan sekolah. Mm-mm. Lingkungan sekolah, masuk sekolah bersih dan sehat, membuat pupuk kompos, kendaraan, apa ya, pengangkut sampah, proyek, sekolah bebas dari sampah. Mm-mm. Bu Jumaidah kira-kira Berarti pilihannya apa? Tema-tema yang bisa kebersihan dibuat. lingkungan sekolah, Mm-mm. Kemudian, membuat pupuk kompos ini proyek. Proyek itu sejenis kayak apa Bu dulu? proyek itu proyek profil pelajar Pancasila, Ibu. Itu proyek. Jadi anak-anak itu diberikan apa namanya waktu timing yang agak panjang gitu untuk membuat suatu produk ya, suatu produk. Hmm, Kemudian produk itu harus bermanfaat ya untuk hubungannya dengan tema tentang kebersihan gitu ya. Jadi Berarti bisa nggak anak-anak diberikan tema membuat pupuk kompos? Karena di sini kan di sekolah masih banyak sampah berserakan dan dibiarkan saja. Tapi sesuai dengan perkembangan peserta didik loh, berarti kada masuk berarti membuat pupuk kompos. membuat pupuk kompos ya. Pupuk kompos itu bisa dibuat dari Bahan sampah-sampah sampah. daun gitu ya. Kalau Oh nyari iya, menjelaskan bisa masuk ya Yang mana? pupuk sampah. Pupuk sampah. Nggak ada pupuk sampah, Ibu. Adanya pupuk kompos, Apa? pupuk kandang. Pupuk kompos. Pupuk Oh, kandang. Pupuk kandang dari pupuk kotoran ternak. membuat. Oh, berarti membuat salah pupuk. berarti. Ya, Kada yang kebersihan tadi. ini jawaban yang betulnya. Kebersihan lingkungan sekolah, sekolah bersih dan sehat, membuat pupuk kompos, sekolah bebas dari sampah. Yang kendaraan pengangkut sampah apa ininya, apa kebermaknaannya? Kalau di lingkungan apa di TK mungkin tidak sampai ke kendaraan pengangkut sampah ya. Jadi kendaraan pengangkut sampah itu mungkin proyeknya proyek untuk anak-anak SD ya di atas jenjang TK gitu Bu. Jadi temanya kita Mm-mm. pilih yang empat ini ya. Oh, ya. Oke, Kebersihan lingkungan sekolah berarti sama-sama. Berarti iya. sama. Silakan Ya. Bu Pada Musdalifah. Ya, eh pada kegiatan pembelajaran, guru mengembangkan tema alam semesta dengan tujuan untuk membangun pengetahuan sains. Kegiatan pembelajaran guru memfasilitasi dengan laptop dan jaringan internet. Langkah apa yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran memanfaatkan teknologi adalah, kalau saya ini Bu, guru memberikan kegiatan dengan laptop, mainan, salah. Ini yang di atas. Memberikan penjelasan tentang pentingnya teknologi dalam pembelajaran anak usia dini. Oh, yang A ya. Iya, Kalau Bu mm-mm. Ah, Jumeida, di sini kata kuncinya tujuannya untuk membangun pengetahuan sains. Membangun pengetahuan sains, pengetahuan kegiatan sains. pembelajaran guru memfasilitasi dengan laptop dan jaringan internet. Tujuannya membangun pengetahuan sains. Pengetahuan sains itu apa kemarin tuh, Bu? Pengetahuan Anu sains, IPA kan? sains tuh IPA. IPA. Iya, Pembelajaran IPA berarti misalnya tentang memberikan makhluk penjelasan tentang hidup. pentingnya teknologi dalam pembelajaran anak usia dini. Anak diminta untuk bermain dengan laptop sesuai
lain. Guru melakukan kegiatan pengembangan kognitif fokus lain. Guru memberikan kegiatan dengan laptop main agar anak mengenal lebih awal lain. Memberikan kesempatan bermain menggunakan laptop untuk melihat video tentang alam semesta. Pak, ini Hmm? kayaknya memberikan penjelasan tentang pentingnya teknologi. Iya, itu. Ini bukan ini. Ya, berarti sama jawabannya sama Bu Mustalifah. Iya. Berarti Jawabannya yang jawabannya apa, Bu? E. Salah. Alam semesta. Ini mah alam semesta IPA lah. Iya, kan ada hubungannya sama laptop dan jaringan internet Sains. kan. Berarti nanti Eh. lewat YouTube ya. Jadi nanti Oh, anak-anak diberikan kesempatan main pakai laptop untuk melihat video tentang alam semesta. Kalau yang A itu eh, bukan pentingnya menjelaskan. bentukan pengetahuan sains, tapi ini mengenalkan pentingnya teknologi gitu. Jadi larinya bukan ke tujuan yang tadi nanti kalau yang A Oh, sains. ya. Sains Bu IPA. Di Iya. sini ada sainsnya ya. Iya. Iya. Ya, Jadi lanjut. nyaman nanti mengingatnya ya. Ya, silakan Bu Musdalifah apa Bu Jumaidah nih sekarang? Bu Yuk. Ya, Jumaidah. Bu. Ya. Iya. Ibu Jumat. Pada kegiatan pembelajaran tentang makanan kesukaan, guru menjelaskan tentang berbagai makanan yang sehat untuk tumbuh kembang anak usia dini. Berdasarkan pernyataan di atas, upaya guru untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis anak adalah kritis itu yang baik lah. Apa yang kamu pahami setelah belajar pada hari ini? Masuk. Sebutkan jenis-jenis makanan sehat. Di mana tempat membeli makanan sehat? Mengapa topik ini penting untuk dipelajari oleh anak usia ini? Usia dini. Apa hubungan materi yang dipelajari hari ini dengan kehidupan sehari-hari? Berarti apa yang kamu pahami setelah pelajaran hari ini? Masuk. Sebutkan jenis-jenis makanan. Masuk. Berarti ini kada masuk di mana tempat pembelian makanan sehat kurang tepat. Mengapa topik ini pelajari? Oh, jawabannya ini nih, Bu. Ya, ini jawabannya ya. Jadi kalau yang berpikir kritis itu biasanya soal-soal yang apa? Sebentar. Please kebalik. Soal-soal yang ingin mendorong anak-anak itu tidak hanya reminder, Bu, tidak hanya mengingat. Sebentar ada telepon. Halo? Assalamualaikum. Salam. Ye. Iya, iya, Mbak. Iya, Bu, Ya. lanjut, Bu, lanjut. Halo? Lanjut, Sebentar, Ibu, Bu. Ya, sebentar. Bu. Oh iya, iya. Saya lagi WA bentar. Lanjut, Ibu. Apa topik ini penting untuk dipelajari oleh anak usia dini? Ya, Benar. kalau sebutkan jenis-jenis makanan yang sehat, ini enggak karena biasanya kalau soal sebenarnya yang di mana tempat membeli makanan sehat ini juga saya kurang kurang setuju sih. Karena kalau misalnya berpikir kritis itu kan high order thinking skill. Jadi pertanyaannya itu ada di level C4, C5 dan C6 level kognitifnya. Jadi kalau misalnya yang cuma nanya sebutkan ya itu masih C1. Di mana itu Ya. C1, kapan itu Mm. C1 ya karena menanyakan fakta. Jadi kalau Oh hal-hal yang iya. menanyakan fakta itu masuknya masih di low ya, low order thinking skill. Jadi masih di Mm. kemampuan yang rendah, bukan kemampuan berpikir kritis. Jadi jawaban yang tepat Oh, sih kalau saya ini ya, nomor 1, ya. nomor 4, dan nomor 5. 1, 4, 5. Yang di mana nggak usah. Jadi ini Oh saya, ya, berarti Bu, saya anulir. Ya. berpikir kritis tadi tingkatannya tuh tidak yang C4. sebutkan. Iya, Gitu lah Bu ya. heeh. Iya. Hmm. Sebutkan di mana, kapan, itu nggak Gimana berpikir kapan? kritis. Tapi kalau misalnya Nah, menanyakan alasan ya, mengapa topik ini penting, apa yang kamu pahami, pasti pasti dia jawabannya masih harus berpikir gitu. Bukan mengingat. Kalau sebutkan mm, jenis-jenis makanan sehat, dia reminder. Jadi cuma hafal gitu. Tapi nggak mm, bisa mendorong anak untuk berpikir kritis. kritis. Oh iya. Ya. Oke, lanjut ya.
Bu Musdalifah. Ya, pada kegiatan pembelajaran di kelas, guru mengembangkan kegiatan pengembangan bahasa anak. Tujuan kegiatan adalah pengembangan kemampuan berbicara anak. Berdasarkan dari tujuan pengembangan tersebut, penilaian yang sesuai digunakan guru adalah pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda centang. Jawaban benar lebih dari satu. Banyaknya. Boleh, 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 boleh Kegiatan lima-limanya, boleh pembelajaran empat, itu boleh juga tiga, tapi mengembangkan kegiatan pengembangan bahasa. Catatan anekdot. Mengembangkan kegiatan pengembangan bahasa anak. mm-mm, Kayaknya masuk. Di apa pengamatan terhadap kemampuan anak dalam kegiatan berbicara, unjuk kerja. ya, Dua. Ini ibu yang berulang-ulang saya kerja. penugasan yang diberikan sebelum anak menunjukkan kemampuan berbicara. Jadi ini kan penilaian yang sesuai, berarti kan assessment, ya, assessment yang harus yang dapat ibu gunakan untuk tujuannya pengembangan kemampuan berbicara anak. Kalau pengembangan kemampuan berbicara itu kan keterampilan, bener nggak? Bukan Iya. kognitif. Kemampuan bicara, keterampilannya yang nanti akan kita nilai, ya. Catatan anekdot, karena kemampuan tersebut tidak dicapai oleh semua anak. Dokumentasi tentang bagaimana praktek anak berbicara lancar. Masa ada penilaian dokumentasi, Hmm. pengamatan terhadap kemampuan anak, unjuk kerja untuk mengukur keberanian anak pada saat berbicara. Penugasan yang diberikan Hmm. sebelum anak menunjukkan kemampuan berbicara. Kalau Bu Jumaida, jawabannya apa? Lembar atau assessment yang tepat untuk menilai keterampilan kemampuan berbicara. Kalau saya pengamatan terhadap kemampuan anak dalam kegiatan bicara. Pengamatan, unjuk Mm-mm, kerja untuk mengukur keberanian anak pada saat mm-mm, bicara, mm-mm. penugasan. Kalau catatan anekdot itu biasanya peristiwa. Mm-mm. Kemampuan tersebut tidak dicapai oleh semua anak. Iya, ini kalaunya anekdot itu jadi peristiwa masuk ibu kemampuan bicara. Bisa Peristiwa, jadi. ya kayak anekdot itu kan kayak jurnal kegiatan harian gitu ya. Jadi Iya. misalnya Mm, di hari Senin gitu kan, ada catatan apa yang bisa ibu amati gitu ya dari keterampilan sikap gitu dari anak-anaknya kan gitu. Tapi kalau catatan anekdot itu lebih ke penilaian sikap atau keterampilannya, Bu? biasanya sikapnya. Sikap, Bu. Sikap. Sikap. Kayak Mm-mm. kan kelakuannya. Nah, Ah, kalau tadi Ibu bilang sikap, Oh, berarti catatan anekdot tidak digunakan. Ya, kalau penugasan itu mm-mm. untuk menilai pengetahuannya, Bu. Penugasan, tes tertulis, tes Oh, pretest, post-test penugasan. itu untuk kognitif. Kalau anekdot untuk sikap. Nah, kalau keterampilan itu bisa Oh, dengan dokumentasi, keterampilan. pengamatan, dan unjuk kerja. Karena larinya ke keterampilan. Jadi Ibu harus membedakan antara assessment untuk menilai pengetahuannya, kognitifnya, itu dengan menggunakan tes tulis. Tes tulis itu bisa penugasan, bisa tes uraian, bisa tes pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, itu untuk kognitif. Kalau sikap, anekdot. Kalau keterampilan ini bisa pengamatan, observasi, unjuk kerja, dokumentasi. Oke, good. Lanjut. Bu, siapa ini yang baca? Saya, Bu. Ya, silakan. Bu Hindun, seorang guru TK dan sedang mengadakan evaluasi untuk pemahaman anak mengenai materi profesi. Hindun mendapatkan data bahwa 5 dari 12 anak memiliki pemahaman di bawah rata-rata teman sekelasnya. Berdasarkan pernyataan di atas, tindakan evaluatif yang paling tepat dilakukan oleh Hindun adalah pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda conteng. Jawaban benar lebih dari satu. Berarti kuncinya tadi Ya. adakan evaluasi. Memberikan tugas Hmm. tambahan kepada seluruh anak. Kenapa? Melakukan identifikasi kesulitan siswa dan memberikan materi provisi kepada 5 anak yang memiliki pemahaman di bawah rata-rata temannya. Oke, Evaluasi. yang kesulitan memahami
apa pemahaman tentang materi profesi apakah semua siswa atau hanya sebagian kecil? Sebagian kecil kayaknya, Bu. Sebagian Sebagian kecil. kecil. Berarti kalau Iya. sebagian kecil Hmm. apakah Ibu nanti ngasih tugas tambahan ke seluruh siswanya? Eh, tidak, Eh, Wan. Tidak. Eh, eh. ya kan di sini ada data Aneh 5 nih dari Bu, dua kayak belas. dia SD. Berarti yang nomor satu kan Iya. tidak Mas. Nih ya, tadi Ibu udah jawabannya betul ini, tapi nomor satunya tidak. Karena tadi 5 dari 12. Iya, iya. Nggak Itu semua tulis siswa. tambahan. Ya, oke. Clear ya, itu jawabannya. Meminta anak yang sudah paham. Oke, lanjut. Jumaidah, Bu Jumaidah sekarang ya? Atau Bu Musdalifah? Iya, Bu, saya. Ya, silakan. Bu Dina merencanakan beberapa aktivitas bermain yang dapat dilakukan anak-anak pada hari ini. Aktivitas yang direncanakan meliputi permainan menembak postcard, kartu warna, mengecap dengan cat air, dan bermain balok warna. Tujuan dari aktivitas tersebut adalah untuk mengajarkan konsep warna dasar pada anak melalui kegiatan bermain yang menyenangkan, untuk mengetahui kemampuan anak didiknya dalam menguasai konsep warna dasar melalui kegiatan bermain. Teknik teknik asesmen yang paling tepat untuk digunakan dalam situasi ini adalah wawancara, observasi. Oke, ini yang dites apa? Kognitif, sikap, apa keterampilan? Tujuannya untuk mengetahui apa? Kemampuan menguasai konsep warna dasar. Berarti, Konsep warna Konsep warna dasar dasar dalam bermain. kegiatan bermain. berarti apa? Teknik Kognitif, sikap, atau keterampilan? Menguasai warna. terus keterampilannya Bu. Oh, kognitif. Oh, kognitifnya. Eh, Kalau kalau keterampilan itu tadi kan kemampuan berbicara, tai warna. kemampuan menendang Kognitifnya, Bu. bola, ya, kemampuan Kognitif. ayunan, kemampuan berguling itu keterampilan, ya. Kognitif Nah, kayaknya. berarti kalau kalau observasi itu guna assessmentnya untuk nilai apa, Bu? Untuk nilai sikap dan keterampilan itu observasi. Terang. Iya. Observasi sikap. Kalau wawancara, assessment wawancara untuk penilaian sikap, penilaian keterampilan juga bisa. Portofolio ini untuk Pot gambar. sikap, ya. Sikap. Masih. Terus Terus apalagi ada keterampilan, pengetahuan juga Keterampilan bisa, ya. pengetahuan bisa. Tes Tes tertulis untuk pengetahuan, kuesioner untuk sikap. Jadi kira-kira kalau Bu observasi. Jumaida jawabannya yang mana? Berarti menguasai konsep warna. Mau observasi kata dia apa ya? Observasi tadi Kurang untuk paham sikap loh. dan keterampilan. Oh, sikap dan keterampilan. Berarti lain observasi. Wawancara bukan juga. Mm-mm. Kuesioner tadi apa, Bu? Kuesioner bisa untuk sikap, bisa untuk keterampilan. Nggak bisa untuk Kalau yang pengetahuan, nggak bisa. Untuk kognitif nggak bisa kalau kuesioner. oh, berarti lain tertulis lain Tertulis untuk juga pengetahuan. menguasai konsep warna bermain. Mau observasi berarti, Bu. Observasi, oke. Berarti jawabannya sama. Ya, dengan observasi. Melalui kegiatan bermain sih ya, di situnya ya. Karena Mm-mm. kita bisa mengamati, mengamati kemampuan anak dalam menguasai konsep warna dasar. Jadi dilakukannya asesmen formatif melalui pada saat proses pembelajaran, kemudian kita menilai. Jadi pakainya lembar observasi. Observasi. Ya, Checklist sejenis kayak checklistnya. iya. Sekarang siapa? Coba saya, Bu. Ya, Sebagai silakan. guru PAUD, Ibu Helmi diminta untuk mengembangkan deskripsi public assessment, perkembangan anak pada asesmen sosial emosional, deskripsi publik yang paling tepat dengan kemampuan perkembangan yang maksimal berdasarkan indikator-indikator perkembangan sosial emosional berikut.
interaksi dengan teman sebaya, kemampuan mengelola emosi, dan partisipasi dalam kegiatan kelompok adalah anak melakukan bermain dengan teman dan mampu menyelesaikan konflik secara mandiri. Anak secara konsisten menunjukkan kemampuan untuk mengelola emosionalnya tanpa bantuan guru. Anak sangat aktif berpartisipasi dalam semua kegiatan kelompok dan sering memimpin kelompok. Anak kadang-kadang bermain dengan teman, namun sering mengalami konflik. Anak mampu mengamankan diri dengan bantuan minimal dari guru. Anak berpartisipasi dalam beberapa kegiatan, tetapi sering membutuhkan dorongan. Anak Mm-mm. selalu bermain sendiri dan jarang berinteraksi dengan teman. Anak sering menangis dan sulit menenangkan diri tanpa bantuan guru. Anak kurang aktif dan lebih banyak mengamati daripada berpartisipasi. Anak sering bermain dengan teman dan mampu menyelesaikan konflik dengan bantuan guru. Anak menunjukkan kemampuan untuk menenangkan diri, tetapi kadang masih membutuhkan bantuan guru. Anak berpartisipasi aktif dalam sebagian besar kegiatan kelompok dan terkadang memimpin. Anak jarang berinteraksi dengan teman dan sering mengalami konflik. Anak sering mengalami ledakan emosi dan selalu membutuhkan bantuan guru untuk menenangkan diri. Anak hampir tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dan lebih banyak menyendiri. Ini tidak masuk. Selalu bermain teman dan mampu menyelesaikan konflik secara mandiri. Yang A ini tidak masuk menurut saya, Bu. Anak Mm-mm. kadang bermain dengan teman, namun sering mengalami konflik. Anak mampu menenangkan diri dengan bantuan minimal. Anak berpartisipasi dalam berbagai, tetapi sering membutuhkan dorongan. Kurang. Anak bermain sendiri, jarang berinteraksi dengan teman. Ini kurang. Berarti yang ini tadi, Bu, ini. Anak sering bermain dengan teman dan mampu menyelesaikan konflik. Dengan bantuan guru, anak menunjukkan kemampuan untuk menenangkan diri, tetapi kadang masih membutuhkan bantuan guru. Anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan kelompok dan terkadang memimpin. Kayak masuk ini kayak. Carinya tuh yang indikator untuk perkembangan yang maksimal. Oh, Berarti perkembangan maksimal itu yang paling perkembangan. baik. Kalau paling paling baik itu eh, dari segi apa ya? Interaksi dengan teman sebaya berarti dia bisa Oh, berinteraksi, bekerja ya sama. bermain dengan teman-temannya, ya tidak ada konflik, mampu menyelesaikan konflik. Itu Bu, carinya yang maksimal. Hmm, Kalau masih pakai bantuan guru, mampu menyelesaikan konflik dengan bantuan guru berarti belum belum maksimal berarti. berarti kurang. Oh, belum Kurang. maksimal. Iya, ini kan carinya yang Ber- maksimal. berarti Nah, jawabannya yang A. Coba Ibu A. baca. Anak Anak itu selalu selalu bermain bermain dengan dengan teman, Selalu mampu teman, bermain menyelesaikan dengan konflik teman-teman. secara mampu mandiri. menyelesaikan konflik Oh, secara berarti mandiri, kalau ya ini kan? Ini perkembangan paling usia tadi, bagus. anak tuh mampu tanpa dibantu oleh guru ya, Bu. Iya, bisa menyelesaikan sendiri dengan mandiri. Artinya dia Loh, sudah perkembangan perkembangan apa ya Bu. namanya emosional sudah bagus. Dapat mengelola emosinya sendiri tanpa bantuan guru gitu.